Selanjutnya, kita akan bisa menggunakan Git repository ya. Kita akan search GitHub. Nah, kita masuk ke websitenya GitHub. Nah, di sini apa yang harus dilakukan? Kita akan sign up ya, buat yang belum punya user. Jadi bisa sign up di sini. Kalau yang sudah punya, bisa sign in. Nah, kita klik sign up. Nah, silakan untuk diisi, akan memudahkan kalau menggunakan Google ya. Tapi kalau enggak, kira-kira seperti ini, bisa diisi. Nah, kalau sudah create, nanti bisa masuk ke dalamnya ya. Ini kebetulan saya sudah sign in, saya sudah punya, jadi saya tinggal sign in ya. Ini login saya. Nah, begitu kita sign in, nanti akan masuk kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah tampilan di GitHub. Jadi yang kiri ini adalah repositorinya. Jadi kita sudah pernah coding apa aja gitu ya, punya repositori ada di sebelah kiri gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Next kita akan membuat repositori baru ya. Jadi misalkan saya akan create new, klik kiri atas ya. Saya ulangin lagi. Jadi klik tombol hijau new kiri atas ini ya. Dan kita akan masukkan repository name. Repository name ini adalah terserah namanya ya. Bebas. Misalkan saya bilang kuliah web 001 025 available. Kalau dia available berarti aman ya, aman. Lalu kita kasih deskripsi di sini dan di sini ada setting public ya atau private. Nah, kalau private ini kita harus bayar ya. Jadi ada beberapa repository yang dia punya punya slot untuk 3 repository gratis gitu ya, tapi lainnya harus bayar. Tapi kalau kita mau gratis, kita bisa public dulu aja. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau public semua orang bisa lihat gitu ya. Kalau private hanya kita yang bisa lihat dan juga tim yang kita invite gitu ya. Nah, ini kita bisa taruh kuliah web di tahun 2025. Kira-kira seperti ini. Lalu kita bisa create repository. Ya, ini sudah terbentuk ya Git repositorinya. Jadi bisa dilihat di atas. Ini ada github.com permata nmr kuliah web 2025. Ini adalah alamat repositorinya. Nah, terus gimana cara kita mengcopy? Jadi ini ada di remote ya, remote server di GitHub. Kita pengen memindahkan ke lokal gitu ya. Saya bisa tulis di terminal saya. Ya, ini terminal saya ya. Saya akan masuk ke folder. Ini adalah eh, folder saya ya. Jadi kalau di Windows kita bisa lihat ini posisinya ada di mana. Nah, ini ada di sini ya. Jadi D kuliah web app 2025. Jadi kira-kira ini masih masih kosong. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan eh, copy, clone ya. Clone dari repository ini. Jadi kita tadi bisa mengikuti step ini atau kita bisa copy paste ya. Ini bisa klik yang di bagian copy, yang bagian ini kita akan melakukan clone. Jadi tinggal git clone alamat repositorinya. Oke, ya. Dan sini nanti akan terlihat ls ya. Ls itu untuk melihat file. Jadi tadi masih kosong. Setelah kita lihat sekarang ada isinya. Kuliah web. Isinya apa? Masih kosong. Dan di dalam kuliah web ini ada folder git ya. .git. Ini adalah informasi dari git. Artinya ini adalah git repository. Ya, jadi ini foldernya kuliah web. Kita bisa masuk ke dalamnya. Kuliah web. Ya, clear. Nah, di sini masih kosong. Nah, kita akan coba eh, buat file di sini ya. Code. Ya, ini adalah Visual Studio ya, sudah diinstal. Ya, dan kita akan membuat file eh, baru ya, misalkan readme.md.
di sini kita bisa tulis gitu ya, tulis ini file pertama kali di Git, misal seperti itu. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini warnanya hijau ya, artinya ada perubahan update. Nah, kita bisa lihat kalau di dalam sini Git status. Nah, artinya apa? Ini ada sebuah file, kalau merah seperti ini, file yang warnanya merah ya, dia baru, belum di track gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan dengan git add di sini. Nah, caranya gimana? Nah, kita bisa git add. Bisa git add titik. Git add titik artinya menambahkan semua file di directory yang kita saat ini gitu ya. Jadi kalau filenya ada banyak, dia langsung menambahkan semua. Atau kita bisa menambahkan secara satu-satu. Git add readme.md. Jadi ini sama aja. Tapi kita lebih enak kalau banyak file, kita git add titik. Oke. Nah, di sini biasakan melihat dengan git status. Nah, artinya apa? File ini sudah kita add, tapi dia belum commit gitu ya. No commit yet di sini tulisannya. Nah, kita bisa melakukan commit dari file ini. Caranya gimana? Tinggal tulis git commit. Git commit minus M. Nah, kita tulis komentarnya. Jadi misalkan saya pengen memberikan keterangan ya, ini bebas ditulis apa aja, tapi kita bisa memberikan keterangan membuat file readme pertama. Misal, saya kasih komentar seperti ini. Jangan lupa diawali dengan kutip ya untuk komennya. Git commit minus M membuat file readme pertama, enter. Oke, git status. Jadi biasakan lihat git status gitu ya. Nah, setelah kita lihat berarti ini sudah clean gitu ya, tidak ada gitu ya. Nah, tapi karena kita tadi sudah uh, menambahkan file, kita bisa lakukan git push di sini. Nah, ini sudah berhasil. Teman-teman harus selalu lihat hasilnya seperti apa. Kalau tidak ada error, ini artinya sudah berhasil masuk ke branch utama, main. Gimana cara kita mengecek gitu ya? Kita bisa ngelihat ke remote servernya. Jadi untuk gitnya. Ya, di sini kita bisa refresh ya. Ya, dan ini sudah ada file ya. Filenya di sini dia punya keterangannya juga. Komitnya sudah ada di sini ya, membuat file pertama. Artinya apa? Repository kita sudah berisi file readme. Nah, nanti ini bisa diisi dengan coding-coding yang akan dilakukan. Ini repositorinya, ini sudah berhasil. Terus bagaimana kalau nanti kita mengupdate file gitu ya? Jadi mengupdate file juga sama. Akan kita pengen update gitu kan. Kita tambahin, kita edit. Ini adalah tulisan kedua gitu ya. Seperti itu. Ya. Nanti akan dilihat lagi di sini ya. Git status. Git status. Nah, sama lagi git add titik. Git commit minus M menambahkan file kedua. Terakhir adalah git push ya. Ingat ya, add commit push. Nah, setelah push, nah kalau dia berhasil 100% ya. Sudah selesai, kita bisa cek di sini. Kita refresh. Ya, ini terakhir adalah file kedua. Ya. Dan nanti teman-teman bisa ngelihat semua activity-nya gitu ya. Jadi semua list-nya. Nah, ini contoh activity. Jadi saya punya activity tadi dua kali ya. Yang pertama menambahkan file pertama, menambahkan file kedua. Dan di sini saya bisa lihat juga isinya itu apa gitu ya di dalamnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat ke dalam activity yang ada di dalamnya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, ini nanti bisa untuk dilakukan ya. Nah, ini kira-kira file yang kita lihat activity-nya. Jadi filenya kalau ada hijau plus artinya ditambahkan gitu ya. Kalau yang minus artinya dihilangkan gitu ya. Yang merah atau orange ini. Jadi kira-kira itu yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulangin ya. Jadi di Git ini
Sangat mudah gitu ya. Jadi kita melakukan registrasi di Git repository GitHub. Setelah itu kita bisa create ya. Jadi create repository, klik di bagian repository, bisa create repository baru ya, new di kanan sini. Terus setelah itu bisa untuk melakukan clone di komputer ya. Jadi di komputer ya git clone. Terus kita bisa edit kode kita dan terakhir kita bisa melakukan add, commit dan push. Jadi itu adalah cara yang kita lakukan untuk menggunakan Git. Oke, silahkan bisa dicoba.